Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ikhwan Gamer. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan konten bengkel lagi ya kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman beberapa penyebab kerusakan gerinda tangan. Tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke videonya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke penyebab kerusakan yang pertama. Untuk penyebab kerusakan yang pertama adalah kita tidak pernah membersihkan lubang sirkulasi pada gerinda tangan ini. Pada gerinda tangan teman-teman, terdapat banyak sekali lubang sirkulasi udara ya. Contohnya pada gerinda tangan yang saya pegang ini teman-teman, dimana lubang sirkulasi udaranya banyak ya. Ini satu teman-teman, di atas ini satu, di bawah dari pisaunya ini satu, dan juga terdapat lubang-lubang pendingin atau sirkulasi udara pada bagian bawah pisau gerinda ya teman-teman. Pada saat kita menggerinda pipa PVC teman-teman, atau kita menggerinda kayu ya, biasanya terdapat serpihan bekas benda yang kita gerinda tersebut ya, dimana serpihan-serpihan ini biasanya menempel pada lubang sirkulasi udara pada gerinda tangan ini ya teman-teman. Akibat dari tersumbatnya atau tertutupnya lubang sirkulasi udara pada gerinda tangan ini memungkinkan rusaknya gerinda tangan yang kita pakai untuk pekerjaan kita sehari-hari ya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke penyebab yang kedua. Untuk penyebab kerusakan gerinda tangan yang kedua adalah kita menggunakan atau mengganti karbon brush asli yang sudah habis pada pisau gerinda tangan ini dengan karbon brush yang tidak asli atau palsu ya teman-teman. Apabila kita menggunakan karbon brush yang tidak asli atau yang palsu, maka menyebabkan rusaknya rotor pada gerinda tangan kita teman-teman. Jadi di dalam gerinda tangan ini terdapat rotor seperti ini ya, yaitu bagian yang berputar, dimana karbon brushnya ini berfungsi untuk menjepit dari rotor ini ya. Nah teman-teman, apabila kita menggunakan karbon brush yang palsu atau yang tidak ori, maka rotor ini akan terkikis ya teman-teman. Dan apabila kikisannya ini sudah terlalu dalam, maka rotor ini akan rusak dan kemudian gerinda tangan kita tidak bisa digunakan. Oke teman-teman, kita masuk ke penyebab yang selanjutnya, yaitu penyebab yang ketiga ya. Untuk penyebab kerusakan gerinda tangan yang ketiga adalah kita menggunakan gerinda secara terus-menerus ya teman-teman. Maksud dari penyebab yang ketiga ini, apabila biasanya kita menggunakan gerinda di sini untuk memotong kayu teman-teman, biasanya ada dudukannya, kita beli ya seperti ini misalnya, nanti ada dudukannya, dan gerinda ini kemudian kita hidupkan secara terus-menerus ya teman-teman. Maka ini akan menyebabkan gerinda akan cepat rusak juga ya teman-teman. Mengapa seperti itu? Karena pada dasarnya gerinda ini butuh istirahat ya teman-teman. Misalnya kita menggunakan gerinda 10 menit ya. Ketika kita menggunakan gerinda 10 menit secara terus-menerus dan tidak mati, seharusnya gerinda ini harus diistirahatkan terlebih dahulu ya, misalnya 5 menit, yaitu fungsinya untuk mendinginkan stator dan juga rotor dari gerinda ini ya teman-teman. Karena apabila kita gunakan secara terus-menerus, misalnya 1 jam, 2 jam dan seterusnya, maka gerinda ini gulungannya, stator dan rotornya akan cepat panas ya teman-teman. Dan apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka gulungannya ini akan cepat terbakar, yang menyebabkan gerinda teman-teman tidak bisa dipakai lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk penyebab kerusakan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah kita menyimpan gerinda di tempat yang basah ya teman-teman. Maksudnya di sini adalah kita menyimpan gerinda di tempat yang berkemungkinan terkena air, misalnya teman-teman air hujan, air genangan dan seterusnya teman-teman. Karena apabila gerinda ini terkena air, maka gulungan, stator dan rotor di dalamnya akan korslet ya teman-teman. Apabila korslet, maka bisa dipastikan gerinda teman-teman terbakar dan tidak bisa dipakai untuk aktivitas bengkel teman-teman sekalian. Oke teman-teman, segitu saja mungkin 4 faktor penyebab kerusakan gerinda tangan yang sering ditemui di lapangan ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya harap teman-teman bisa menghindari 4 penyebab tersebut sehingga bisa memperpanjang usia pakai gerinda tangan teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, apabila teman-teman ada kritik, saran, pertanyaan dan sebagainya, harap dicantumkan saja di kolom komentar di bawah. Dan apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini, harap diklik saja tombol subscribe-nya agar kita bertemu di video-video seperti ini lainnya. Akhir kata saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video, bye bye.